Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah majlis yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, di majlis Farul Hadis. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi, mari sejenak tadabburi surat Al-Anbiya ayat 25 dan seterusnya. Bagi yang membawa Quran bisa dilihat Al-Anbiya, yakni surat ke-21 ya. Ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada subhanah bal ibadun mukramun. Wa ma arsalna min qablika min rasul, tidaklah kami utus rasul sebelummu, illa nuhi ilaihi, kecuali kami memberikan wahyu kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tiada ilah kecuali saya, yakni Allah, fa'budun, maka menyembah, maka beribadah. Ayat 25 ini ketegasan tentang kesamaan misi ya, atau kesamaan yang dibawa, atau kesamaan risalah yang dibawa oleh seluruh rasul sebelum Rasulullah sampai Rasulullah. Yang dibawa adalah annahu la ilaha illa ana fa'bud. Yani risalah utama seluruh rasul itu adalah membawa annahu la ilaha illa ana fa'bud. Yani la ilaha illallah. Yani ikhlas at-tauhid, mengikhlaskan tauhid. Ini menjadi agenda besarnya para rasul. Jadi memang sekaligus ini menjadi juga agenda besarnya kaum muslimin. Dan di beberapa khutbah Id saya selalu mengatakan agenda utama kaum muslimin sebagaimana dinyatakan di dalam takbir itu adalah la ilaha illallah. Karena memang ini menjadi tujuan Allah menciptakan semuanya itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ya'budun itu dasarnya adalah la ilaha illallah. Makanya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ibadah, diciptakannya semua ini untuk ibadah. Ibadah ke siapa? Ya kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Allah. Tiada Tuhan yang benar kecuali Allah. Nah, sehingga sebenarnya sebelum semuanya itu kita kerjakan, kita perlu memastikan ikhlasul ibadah atau ikhlasul tauhid, memurnikan tauhid kita kepada Allah. Kembali kepada kualifikasi iman yang harus kita miliki. Yang pertama, al-imanus salim, iman yang yang bersih, yakni dari segala macam bentuk kemusyrikan. Yang secara sosial budaya kita punya background kuat untuk masuk ke area syirik, apapun namanya, bisa mistik, bisa spiritual, entah nama kenapa jadi spiritual itu jadi mistik gitu.
Jadi kata ilmu spiritual di konteks pengetahuan sama orang Indonesia itu beda. Indonesia itu selalu punya rumusan sendiri pokoknya. Spiritual itu kan spirit. Spirit itu ya ide, itu. Spirit, motif, gitu. Satu bab kan. Spiritualis maknanya ilmu-ilmu tentang spirit. Nilai, nah, kayak gitu-gitu. Tapi kalau pakar spiritual dalam orang Indonesia itu maknanya pakar mistik. Gitu. Jadi kenapa spiritual jadi mistik? Gitu. Antum cek aja kalau di YouTube. Pakar-pakar spiritual. Itu ketemunya para dukun, para apa. Emang beda khusus kalau orang punya background karena memang di sini tanah dulu Hindu Buddha penuh animisme, dinamisme dan seterusnya. Dan harus diketahui kerajaan-kerajaan kuno membentang dari Romawi sampai Persia sampai ke sini. Saat Rasul muncul, Indonesia itu ada di kerajaan apa? Yang tahu nggak? Jawa ya maksudnya ya, kan kita kenalnya Indonesia itu Jawa. Karena non Jawa tidak dianggap Indonesia, gabung belakangan. Itu mah keterlaluan orang Jawa. Di sini apa? Di sini Belambangan. Jadi artinya sudah ada kerajaan yang tumbuh sebelum Rasul, itu sudah abad kedua di Nusantara ada kerajaan besar di Jawa Barat. Dulu nggak Jawa Barat dulu ya, namanya Kertanegara. Nanti di sana baru ada Kutai Negara, tapi itu yang lebih awal di Kertanegara. Itu di Sumedang. Itu abad kedua. Rasul abad keberapa? Abad ke-6. 571 kan? Gitu. Kemudian tumbuh Kertanegara terus sampai Kediri. Nah, itulah Belambangan. Majapahit nanti setelah itu. Maka Majapahit ketemunya Wali Songo. Nah, yang agak mirip itu Kerajaan Sima di Jepara. Itu Keraton Sima itu keraton besar. Di Tenggarai itu ketemu, di Tenggarai ini sejarah kayak gini kan memang harus diklasifikasi ya. Saya bukan sejarawan, tapi anggap aja ini benar lah ya. Itu ketemu Khilafah Rasyidah zaman Ali bin Abi Thalib itu. Makanya ada yang mengatakan, itu termasuk pendapat Hamka kan. Hamka kekeh Islam masuk sini abad pertama. Yang ngomong abad ke-7 kan VOC. Gitu. Jadi jauh sebelum Wali Songo sudah ada yang ke sini. Salah satu peninggalnya itu adalah yang mereka nyebut itu dikirim dari kekuasaan di Arab, ditaruh hadiah di tengah Jepara itu yang terkenal. Dan tidak ada satu pun yang ngambil. Itu Keraton Sima. Keraton Sima itu di Keling. Di Keling itu Jepara agak atas sebelum Pati. Gitu. Makanya tatanan Jepara agak atas kayak keraton orangnya memang. Jepara yang atas itu. Bukan santri. Keraton-keraton gitu orang. Jadi itu artinya background budaya di masyarakat Jawa atau masyarakat Nusantara ya akhirnya ini memang lengket dengan bab itu semua karena kekuasaan itu dibangun dengan bersekutu dengan kekuatan di luar itu. Misalnya gini, dulu misalnya Prabu Siliwangi, Degjaya pakai apa? You bayangin, kekuasaan waktu itu dibangun di atas apa coba? Kekuatan roh, kekuatan jin sebenarnya kalau bahasa kita sekarang, yang sudah tahu agama itu. Orang nggak tembus pedang, itu pakai apa? Ilmu itu apa? Ilmu jin. Kan nggak kayak politik sekarang yang pakai manipulatif, citra, nggak ada, politiknya beda. Gitu. Emang kekuasaan selalu tumbuh sesuai dengan apa namanya proses kekuasaan yang ada. Misalnya, kenapa misalnya Ken Arok bisa membunuh Tunggul Lamentung? Kamu kenal nggak sih kayak gini-gini? Nggak ngerti ya. Orang Indonesia nggak ngerti Indonesia. Makanya dimanipulasi pada ngerti. Itu kan semuanya, semua hampir kekuasaan. Itu ya juga zaman dulu di Romawi Persia juga sama kasusnya. Pasti bersekutu karena sumber pengetahuan kan belum maksimal, meriam belum ada. Drone belum ada. Nah, sekarang basisnya bukan lagi pakai
kekuatan itu menggunakan kekuatan benda-benda. Contohnya sniper, contohnya meriam, akhirnya nuklir, pakai benda-benda. Ya, dulu pakai makhluk. Intinya pokoknya bisa nembus lah, bisa menang lah gitu. Sama kasusnya sama. Sehingga memang situasi kehidupan itu kental dengan begitu-begitu. Ya, dengan izin Allah kan, lepasnya budaya Indonesia dari sesajen kapan? Baru aja. Tahun 60-70 sesajen masih beredar di berbagai macam lawang di sini aja. Kalau kita lewat jembatan mana ini di Indramayu itu ngelempar duit kan itu sampai sekarang. Dan kalau antum searching di YouTube di apa ada kelompok penganut kayak begini-begini. Dan harus diakui itu ada. Ya. Jin itu kan ada dengan segala namanya. Kalau jin di sini pakai kemben, gitu. Jadi pakai adaptasi juga jinnya. Gitu. Aku kadang jinnya ngerti juga, ngerti sosiologi jinnya itu. Kenapa jin digambarkan kalau di Jawa itu pakai kemben gitu. Juga yang gambarkan agak kurang modern. Kan sekarang udah nggak pakai kemben wanita Jawa. Udah pakai hijab. Ini jinnya udah dihijabin mestinya ya. Gitu. Kenapa misalnya kayak Roro Kidul apa itu masih hijau pakai kemben? Itu berarti kan mitos saat Indonesia pakai kemben. Terus ratu-ratu masih pakai istana. Kan sudah enggak sekarang. Tapi ala kulli hal itu mau cerita. Tapi ada di masyarakat. Dan yang datang pertama sebelum Wali Songo itu kan namanya Syekh Subakir. Itu kan nyebutnya Wali Songo pertama, Syekh Subakir itu. Kalau nyebutnya Wali Songo pertama. Tapi akhirnya yang terkenal yang 9 itu. Kan itu kan 3 gelombang kan. Itu yang pertama kali yang memang dikasih oleh Allah ilmu tentang bab begitu. Akhirnya berhadapan dengan jin, berhadapan dengan untuk kemudian meyakinkan orang bahwa kalau masuk Islam justru malah selamat dari kayak gitu. Dan akhirnya Syekh Subakir memang harus berhadapan dengan kayak gitu-gitu. Itu makanya butuhnya kiai yang paham-paham gitu. Kalau enggak dikerjain sama jin juga ujungnya. Kayak jinnya bisa ngapa-ngapain pintar gitu. Dihadapkan dengan orang yang bisa menggerakkan ya itu angin, masih panjang lebar lah namanya kekuasaan itu kan. Jadi poin pertama membersihkan tauhid dan kita harus memang serius karena kalau tidak serius background sosial budayanya lengket dengan bab-bab kayak gitu. Sekarang berganti syirik dari mistik-mistik yang tradisional ke mistik yang modern, kartu, apalagi itu. Tarot apa tarot ya? Oh, kok tarot mah di mobil ya. Yang itu apa? Tarot. Oh, pakai ta, bukan T. Saya kira tarot. Tarot apa lagi? Ya, hal yang sekarang baru ada benda-benda mirip-mirip bergeser, benda-benda yang ditangan dari Cina, Korea itu yang harus dipastikan untuk ilmiah nggak ilmiah, termasuk Feng Shui sampai sekarang masih belum ada jurnal yang dianggap ilmiah dan lain-lain. Itu semua perlu dipastikan kita bersih. Kalau masuk pengetahuan ya diterima sebagai pengetahuan. Yang kedua imannya benar, konsepsinya benar. La ilaha illallah sehingga perintah fa'budun itu jadi benar. Ya pahamnya jadi ahli sunnati wal jamaah. Kira-kira kalau konkretnya gitu. Yang ketiga ya imannya hidup. yakni bisa menggerakkan diri manusia untuk bisa fa'budun. Jadi la ilaha illallah, jadi akhirnya fa'budun. Kalau tauhidnya tidak hidup, ya tidak bisa mendorong orang untuk ibadah. Nah, semoga memang di awal nanti sekaligus tema yang akan kita bahas mengantar Ramadan, frame hidup ini ada di sini. Meskipun kita masuk keluar dalam arti terkadang tarikan materialisme kuat sekali, ya mungkin dengan sering kita pengajian balik lagi. 1000 keluar, 1000 balik. Gitu. Jangan sampai keluar nggak balik-balik. Nanti kan kalau kayak gini kan orang bener nih, pas ngaji kayak orang bener gitu.
Begitu sudah ketemuan beda lagi urusannya. Ya emang tarikannya kuat banget materialisme. Tarikan paham kebendaan itu kuat sekali. Karena memang tertanam sejak kita kecil. Jadi harus ya ideologi itu kalau di dalam paham ideologi itu size-nya itu mulai dari keyakinan sampai pikiran pokok, itu ideologi namanya. Dari kata ide. Jadi antum jangan ya bahwa ideologi itu selalu keyakinan, enggak. Ideologi itu rentannya luas. Dia punya ideologi X. Materialisme itu kan bukan keyakinan. Karena orang materialisme punya keyakinan tertentu. Misalnya dia orang beragama, tapi dia punya ideologi materialisme. Mau contohnya konkret? Kalau eksploitasi agama untuk mendapatkan materi itu ideologi materialisme. Serius itu. Katakan pada yang mengusung materi itu. Itu ideologi materialisme. Ideologi materialisme itu yang membuat akhirnya orang membuat Tuhannya jadi patung. Itu ideologi materialisme. Dia mempercayai Tuhan, tetapi punya ideologi materialisme. Kalau nggak ada materinya, itu nggak bisa percaya dia. Maka Tuhannya dipatungin. Itu ideologi materialisme itu. Karena dia tidak bisa mematungkan Tuhannya, nggak bisa nyentuh Tuhannya, maka dia nggak percaya. Itu komunis, ateisme itu adalah anak buahnya materialisme. Dan pengusung materialisme pertama itu Yahudi sebenarnya. Ketika minta Tuhannya bisa dilihat. Kalau kita mau pakai basic Quran, dalam arti sejarah di Quran, meskipun bisa jadi Yahudi bukan yang pertama kali mengusung itu, tapi kan Quran menyebutnya Yahudi ya pertama kali meminta. Jadi sekuat itu paham materialisme itu. Makanya begitu kalau antum perhatikan di pertama kali ketika muttaqin didefinisikan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa itu pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ghaib itu basic utama agama. Ghaib itu yang kita yakini tapi nggak bisa kita indra di dunia. Indra ya, nggak bisa disentuh, nggak bisa dilihat. Ia adalah Allah, hari akhir, itu semua ghaib. Nah, ketika jin disebut alam ghaib, inilah jadi perkara. Itu konsep yang menyimpang. Jin itu bukan ghaib. Kalau ghaib berarti beriman sama dia. Jin itu ghairu mahsus, tidak terindra. Tapi bukan gaib, karena kita nggak boleh percaya dia. Kalau beriman sama dia, musyrik lah. Kita hanya tahu dia ada. Boleh, tapi nggak usah percaya sama dia. Dalam arti, kayak iman sama Allah Ta'ala. Jadi materialisme itu lawannya gaib. Nah kalau mukmin gaibnya, iman sama gaibnya nggak kuat, ya basic imannya hancur. Allah itu gaib. Kan baru nanti kau lihat nanti di akhirat. Itu pun kalau kau ahli surga. Nah, ini loh, itulah. Nah pengetahuan yang dibangun sekarang itu di atas basic materialisme. Karena memang orangnya punya ideologi materialisme menyusun pengetahuannya. Makanya materialisme semuanya harus disentuh. Kalau nggak bisa disentuh, tidak ilmiah. Dan lain sebagainya. Nanti itu panjang ceritanya. Tapi intinya, tauhid harus bersih, benar, dan hidup. Nah itu baru nanti bisa visi ibadah bisa berjalan dengan sangat baik. Basicnya la ilaha illallah. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut ke materi ya. Temanya adalah mengoptimalkan amal soleh dengan mengetahui peta amal. Nah ini sebagai pengantar kita memasuki Ramadan. Dan meskipun kalau secara teori menyongsong Ramadan itu 6 bulan sebelumnya, demikianlah para salafus soleh menyongsong Ramadan itu 6 bulan sebelumnya.
Dan 6 bulan setelahnya dipakai doa agar Ramadannya diterima. Memang jadi kullu syuhuri Ramadan, setiap bulan bagi salafus saleh adalah Ramadan. Dan konsep ini tuh baru kita bisa cerna secara rohani itu kalau memang kembali ke tadi risalah utama yang mau kita bawa, kita perjuangkan dalam hidup itu apa? La ilaha illallah atau misi yang lain. Kalau misi yang lain ya nggak masuk begini-begini. Maka memaksimalkan agama atau amal soleh itu tidak menjadi agenda utama, tapi menjadi kegiatan sebagai orang beragama. Paham nggak kira-kira? Jadi antum punya hidup, karena kita beragama, kita punya kegiatan agama. Maka, dan itu benar, makanya ada istilah, kalau kamu punya agenda hidup, nanti ada tulis di agenda terakhir itu, kegiatan agama. Kegiatan agama itu apanya? Pengajian. Nah, itu kegiatan agama. Nah, agenda utamamu apa? Enggak. Agenda utamamu mensukseskan hidupmu. Nah, sukses hidup itu apa? Ketahuan, kualifikasinya. Punya properti besar, punya mobil CC besar, punya istri besar. Itu kan hanya itu rumusannya. Itu Pak, paham materialis. Dan itu tertanam sejak kita lahir. Nyuk, itu ditanamkannya itu. Sehingga bergeser dari sini itu udah. Sehingga kita menggeser agenda hidup itu apa? La ilaha illallah. Itu enggak masuk agenda itu. Kan agenda utama hidup itu sebagaimana tugas utama para rasul itu ini, kemudian lahir fa'budun, berarti agenda utama ya ibadah itu agenda utama. Nyari duit itu gimana? Support system. Kita ngerti nggak? Support itu, bukan agenda utama. Sehingga saya suka guyon. Sebenarnya yang penting itu kerja tuh punya duit sih. Nah, ya udah, yang penting punya duit. So, ngapain juga kerja kalau ujungnya nggak ada duitnya? Kadang kita ini blow-on juga. Kerja nggak ada duitnya, yang penting punya duit. Dan saya kemarin tuh pernah ikut ada tayangan. Ini serius nih guyon ya. Serius, tapi ini dinyatakan oleh seorang motivator yang maksudnya praktisi lah. Gitu. Yang kelompok orang kaya nih yang ngomong. Kalian tahu nggak cara yang dimiliki orang punya duit itu untuk mendapat kekayaan? Itu 3, hanya 3. Kalau dia lior 3, kalian nggak akan dapat. Ini adalah pengamatan sama orang yang kaya. Yang pertama, menjadi keturunan orang kaya. Itu kata dia, engkau jadi keturunan orang kaya, engkau sekacau apapun tetap kaya raya. Dan itu betul kata dia temennya yang kaya raya. Kau pikir yang keturunan kaya itu nggak ngapa-ngapain, kerjanya ngaco itu. Tapi kaya raya nggak? Kaya raya. Tapi kabar buruknya Anda nggak bisa memilih jadi keturunan orang kaya, katanya. Yang kedua, menikahi keturunan orang kaya, katanya gitu. Serius, ini acara resmi motivasi. Astagfirullah. Terutama yang anak tunggal. Dan itu saya dapati betul. Saya kemarin ada mitra aku pemilik perusahaan besar ya, perusahaan besar lokal, tapi bagus. Anaknya itu dokter, nyari mantu yang bisa ngelola perusahaan. Karena anaknya nggak mungkin ngelola, anak keduanya masih upil gitu, dia sudah mulai agak mau mundur. Ya anaknya dokter ya nggak mungkin, anaknya perempuan. Nah kemarin itu mau saya jodohkan sama salah satu anaknya ikhwah sana lah yang kecelakaan. Jadi coba bayangin, kalau dia jadi mantunya itu nggak ngapa-ngapain dia. Itu nah. Jadi memang ada orang yang nyari mantu bagus supaya ngelola, karena anaknya nggak mau, karena anaknya ngapain kok ngelola perusahaan? Oh gue bukan gue dapat saham, dia jadi komisaris nunjuk-nunjuk doang. Kan anak keturunan nunjuk-nunjuk doang kerjanya, yang kerja siapa? Yang ditunjuk. Lah kalau nasibmu ditunjuk itu namanya nasib dalam hidup. Kan kerja keturunan itu nunjuk.
Kerja dia. Dengan modal gini nih kaya raya Pak. Gitu. Target dicapai ya, siap bos. Kok nggak kecapai? Pecat nih. Oh siap bos. Naik 100% ya, siap bos. Cukup awal tahun ngomong target 100% naik, siap bos. Akhir tahun mana? 2 kerja, 1, 2. Jangan. Kaya raya sudah. Serius, ini faktual. Yang ngomong motivator praktisi masalahnya, kecuali yang bukan praktisi. Gitu, saya nggak sebutin namanya ya. Nah yang tapi di bab ini ternyata juga tidak ada ruang karena orang mereka biasanya ngawinin sesama mereka. Gitu. Ya, potongan kalian ini nggak akan jadi mantunya katanya, karena dianggap mengancam kekayaan mereka. Gitu kira-kira. Jadi lupain. Yang ketiga baru cara bangun usaha sendiri atau kerja sendiri. Nah, itulah yang kira-kira milik kita itu. Jadi paham ya? Tiba-tiba kita ikut arus agenda hidup itu di sini. Menjadi agenda utama yang ibadah lenyap. Padahal sudah dari awal dibangun ini tuh support system. Intinya kita bisa menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah. Totalitas hidup untuk Tuhan kita, Allah Subhanahu. Dahsyat loh. Itu beda sekali ngelola hidupnya. Jauh sekali. Tapi ya ini harus ditanamkan dari awal. Kalau enggak emang geser. Nah, memaksimalkan amal soleh dengan peta amal ini menjadi penting menyongsong Ramadan. Kan koridor hidup itu kemarin yang sudah pengajian bulan lalu ya, itu koridornya iman dan amal soleh. Itu aja kita. Iman sama amal soleh itu sebenarnya implementasi dari fa'budun itu. Atau ibadah. Itu ya insya Allah ya rumusan berpikirnya. Nah, turunan dari koridor iman dan amal soleh, memaksimalkan amal soleh sekarang. Terlebih ketika kita akan diberikan oleh Allah hadiah Ramadan, maka ini kesempatan yang luar biasa. Jadi memang turunan dari ibadah itu yang namanya memaksimalkan amal saleh. Itulah hidup. Dan amal saleh nggak akan maksimal kalau kita nggak tahu petanya. Dan ini serius, karena kalau sebagaimana sudah beberapa saya sampaikan di sini, persepsi masyarakat Muslim tentang baik, muslim baik itu 4. Ini survei belum berubah sampai 2023 kemarin. Ya, terakhir saya survei 2023. Meskipun nggak ada pertanyaan, ya pertanyaan masih ada. Yang namanya orang baik bagi orang muslim itu 4. Pertama, rajin sholat. Kedua, rajin baca Quran. Rajin puasa Ramadan. Ketiga, rajin baca Quran. Keempat, rajin datang ke pengajian. Pengajian yang paling banyak didatangi orang itu ustadz. Karena 55%. Kiai 15%. Kiai sama ustadz populer ustadz. Di data ini. Ustadz itu muda, kota. Kalau kiai itu tua, tradisional. Kira-kira gitu. Ya, persepsi publik ya, padahal juga nggak ada kesepakatan ya tiba-tiba begitu aja. Pokoknya sosial budaya begitu itu rumusannya memang. Kiai Habib 7%. Ajengan juga kecil. Jadi karena orang Jawa juga udah orang Sunda lebih banyak ustadz daripada ajengan. Jadi ajengan itu sama dengan tradisionalnya orang Sunda. Jadi sedikit jumlahnya. Sudah agak modern pakai ustadz deh. Itu sama dengan namanya juga budaya ya. Ustadz itu kalau di Timur Tengah itu profesor. Jadi makanya kalau aku ya Ustadz, Masya Allah, kapan itu jadi profesor gitu kalau kita ketemu teman-teman. Jadi memang ini pergerakan bahasa biasa di. Jadi Ustadz menurut urusan di Arab itu adalah profesor. Makanya ada kalau nanti kena alif titik dal titik siapa Salman. Itu namanya Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Salman bin siapa. Gitu. Alif itu Ustadz, Prof.
Nah kita oleh masyarakat Indonesia sudah diprofkan bahkan sebelum S2. Karena begitu datang Ustaz, profesor, padahal ya. Tapi Ustaz di mata orang NU itu Kang, ya ini penggantinya Kiai. Ini pergeseran makna-makna. Jadi Ustaz itu Kiai pengajar agama di kota, Ustaz. Ala kuli hal gitu ya. Nah kalau petanya 4 begini, terus amal soleh yang lain di mana? Makanya kalau kita tidak memetakan amal soleh maksimal, amal soleh kita akan kegerus di sini, otomatis. Dan kita bahkan ikut arus. Itu namanya kuatnya arus budaya itu mengalahkan peraturan. Gitu. Saya suka mengatakan hal pertama yang dilakukan oleh orang kalau taubat itu apa? Ayo, saya mau nanya. Biasanya orang kalau taubat nih, orangnya ngaco nih orangnya. Katakan suka ngepap terus gue taubat nih, kenapa? Gak punya duit gue. Misalnya gitu. Kan taubat rata-rata basicnya itu gak punya duit. Kalau punya duit lama taubatnya. Biasanya orang pertama kali kejeduk, nah itulah taubat dia. Terus apa pertama kali? Datang ke masjid, terus belajar Quran. Atau kalau dia punya duit, begitu taubat dia umroh. Ini kan arus pertaubatan. Nah kalau kita peta, pertama kali dipelajari sebenarnya memurnikan agamanya, tauhidnya, belajar ikhlas, belajar apa. Tapi kan ini lama Ustadz, maka belajar kulitnya. Jadi memang karena kita muslim, begitu masuk Islam, pertama kali belajar kulitnya. Padahal mestinya belajar itu intinya dulu, baru ke kulitnya. Kira-kira kan kayak gitu kalau mau diluruskan. Tapi ya udah terlanjur nggak bisa. Istilahnya ya emang itu makanannya dulu. Nah itu menunjukkan peta amal soleh blank. Sehingga banyak kebajikan yang nilainya tinggi, yang bahkan yang wajib lepas dari agenda amal soleh. Nah, menyongsong Ramadan ini, beberapa frame yang perlu kita pahami dalam tema ini itu, pertama, kita perlu meyakinkan diri kita untuk menguatkan tujuan hidup yang melahirkan niat. Yang kemarin tadi sudah saya kasih pengantar gitu. Itu bisa diulang-ulang karena beda sekali. Kalau antum nanti berkesempatan mulai ngaji-ngaji tazkiyatun nafas itu, kalau sudah dibentur-benturkan dengan ilmu tazkiyatun nafas, itu kita akan terasa bedanya. Tentang penguatan tujuan hidup. Bahasa yang sekarang lebih atau visi hidup. Dengan bahasa lain, apa sih yang mau kita cari dalam hidup kita itu apa? Pertanyaan ini akan mudah dijawab oleh orang pensiunan. Karena emang udah selesai semua. Oh iya, ibarat dia nggak punya beban apapun. Ibarat orang mau nyopir, nggak ada penumpang lain, ya serah-serah dia, jadi gampang. Nah kalau dia agak bener, gampang benerinya. Tapi kalau dia ternyata supir Grab yang panjang itu, dia harus ngikuti penumpang. Kemana kita? Kan nggak bisa sesuai dengan keinginan. Ya ada tarikan istri, tarikan anak, tarikan apa. Itu salah satu simulasi kenapa orang pensiun lebih gampang. Karena dia sudah nggak punya penumpang. Gitu. Nah kalau masih muda ini penumpangnya banyak. Gitu. Rajin banget sih ke masjid. Apa lupa sama kita apa? Gitu ya di rumah gitu. Ya jadi ini pertanyaan bisa diulang menjelang Ramadan. Apa sih yang mau kita dalam hidup ini itu apa? Karena jawabannya sudah langsung dirumuskan. Bisa nggak meyakinkan diri kita bahwa memang yang kita cari itu emang Allah. Ridhanya Allah. Kalau nggak bisa menjawab sampai ke situ secara nurani, berarti kita masih belum jelas hidup. Belum.
itu beda sekali. Nanti praktek hidupnya itu beda sekali. Sangat beda. Seluruh kebajikan, terutama baik yang di kebajikan hati atau perbuatan, itu baru ketemu kalau itu memang sudah kita. Dan kita harus jujur dengan Allah Ta'ala. Jadi salah satu yang harus kita berani bongkar dalam diri kita itu, kita berani jujur enggak kepada Allah. Karena Allah juga tahu. Kita jujur ya Allah tahu, kita dusta juga Allah tahu. Emang ya mendingan jujur ya Allah, nih hambamu emang agak-agak enggak jelas ini. Yang dicari apa, yang diomongin apa. Ini gini nggak usah bayang. Waktu kau sholat itu menghamba pada Allah atau punya agenda sendiri dalam sholatmu. Atau kau sholat itu memang ya sekedar laksanain sholat. Itu jawabannya ada di poin pertama ini. Ya, sebagai bekal utama menghadapi Ramadan adalah mengulang-ulang tentang kesungguhan tujuan hidup. Dengan membuka ulang pertanyaan, apa sih yang kamu cari dalam hidup? Apa yang kamu cari? Karena dampaknya itu terhadap nanti pengelolaan semua sources yang ada di kita, terutama nanti pas Ramadan. Oke ya, semoga hati kita bisa terbuka dan jujur. Memang yang aku cari mardatillah. Itulah ibadah. Aku nggak cari yang lain. Di konteks ini itu, kalau bisa menemukan jawabannya, seluruh agenda akan berubah. Seluruh rumusan akan berubah. Seluruh selera akan berubah. Dan harus diakui diam-diam sampai hari ini, persepsi orang terhadap kita itu sangat mengganggu dan memayungi keputusan kita. Kita diam-diam itu dibelenggu oleh persepsi orang. Apa kata orang kalau saya begini? Apa kata orang kalau anakku begini? Apa kata orang? Dan orang juga nggak kita kenal. Siapa definisi orang itu siapa? Tetangga, teman. Apa kata orang? Orang yang mana? Itu sama dengan ini kata rakyat. Rakyat yang mana? Nah itu sama absurditasnya kita sama absurdnya orang klaim-klaim itu. Apa kata orang? Gitu. Nah, begitu itu dirumuskan sebenarnya itu kan riya kan. Cuman sangat intens gitu. Seakan-akan udah jadi ideologi. Mungkin ibu tidak pada posisi yang sejauh itu. Ada orang tertentu yang tidak bisa pakai baju yang mereknya nggak terkenal. Betul kan? Antum tanya, simulasi itu bisa kita gunakan simulasi ke kita di level yang di bawahnya. Ini tak kasih baju nih 50.000. Astagfirullah. Apa kata orang? Masa aku baju pakai dari baju Tanah Abang? Itu satu ideologi yang tidak disadari membelenggu semua keputusannya dan lain-lain ke bawah. Itu ideologi riya kan sebenarnya, cuman tidak disadari sampai kemudian kita juga akan syukran. Termasuk yang perlu dipahami, diam-diam kita berhasil bergeser dari kata orang kepada apa kata anak dan cucu. Eyangnya enggak hebat. Sehingga akhirnya banyak agenda ibadah itu kita nomor 2-kan. Atas nama memberikan kesan baik ke anak cucu. Dan enggak sedikit. Banyak ayah yang mengorbankan agamanya demi
anak cucu. Nih. Kalau di level para pesohor-pesohor itu, di panggung politik, ekonomi, sosial budaya, setelah yang ditakuti adalah, aku dikenang sebagai apa? Ya, jawabannya, emang kalau kamu nggak dikenang mau ngapain? Gitu. Aisyah itu pernah berkata, awat doan akunya nasyam mansi. Kan doa itu sebenarnya kan doanya Maryam, gitu ya. Maryam kan, wa kuntu nasyam mansi, lupa dan dilupakan. Karena apa ternyata? Karena memurnikan ibadah dan tauhid itu harus menjadi orang yang lupa dan dilupakan. Faktanya Aisyah dilupakan enggak? Itu karunia Allah. Aisyah selalu disebut. Tapi Aisyah sendiri ingin awatu anakuna nasyam mansi. Aku lupa ini semua dan aku dilupakan. Ini bab besar yang harus kita bangun menjelang Ramadan. Karena basic Ramadan nanti kan imanan waktu zaman. Nanti kita teruskan. Itu pertama. Yang kedua, sebagai frame itu adalah, kalau kita sudah jejak di tujuan hidup, kita jejak koridor apa yang kita gunakan, rumusan apa kita gunakan menjalankan tujuan ini. Nah, itulah nanti syar'i nggak syar'i, sunnah nggak sunnah. Gitu. Itulah pentingnya thalabul ilmi. Itulah pentingnya ilmu yang cukup. Gitu. Kalau nggak cukup, kita itu kayak orang yang modal semangat tapi ketemunya keliru. Tahu cara orang nikah yang kedua? Bapak nggak punya caranya kan? Ya karena semuanya nggak punya ilmunya, termasuk saya. Paham nggak kira-kira? Dapat nggak? Tapi waktu nikah yang pertama dapat nggak? Karena punya ilmunya. Paham ya? Makanya Bapak nggak usah cari ilmu yang kedua. Tapi bagi yang dapat itu punya ilmunya tapi nggak dibagi. Makanya yang nggak punya ilmunya ngomong-ngomong. Nah, itu karena nggak punya ilmunya. Itu mirip kita beragama. Kita menegakkan sunnah. Sunnah apa tegakin? Karena sunnah iblis. Ilmunya kurang. Sunnah kok cuma 1-2 biji itu. Sunnah itu ribuan. Gitu. Itu contoh. Koridor kita untuk menjalankan tujuan hidup itu, ya kan sunnah atau syariah. Bahasa globalnya ya. Itu kan benar mengcover seluruh urusan hati, urusan tata cara, urusan etika, urusan berpikir, semuanya itu koridornya. Contoh, ketika orang mensyar'ikan tata cara hidup, tata cara ibadahnya, tapi tidak mensyar'ikan pola pikirnya, nyimpang nggak? Nyimpang. Kau pikir penyimpangan agama itu datang cuma dari tata cara ibadah? Bid'ah fikriyah itu jauh lebih bahaya daripada bid'ah amaliyah. Bid'ah berpikir itu. Orang kalau sudah punya paham liberalisme, gimana gesernya coba? Serius. Saya ada kadang dengar pengajian, ini orang pada berani masuk wilayah ini, gak takut apa? Udah nyerempet-nyerempet ke irtidat maksudnya ya. Udah agak deket-deket ke murtad gitu. Orang secara pakai ideologi itu sudah agak berisiko. Imam Syafi'i itu sampai punya pandangan, aku tidak mau bahas urusan yang kalau aku keliru aku bisa kafir. Makanya nggak mau masuk akidah Imam Syafi'i, maunya fikih aja. Saking hati-hatinya menjaga agama. Itu bukan berarti pilihan Syafi'i menjadi segalanya. Kalau enggak ada yang bekas ulama-ulama tauhid dong kayak gitu. Cuman ada beberapa orang kok berani banget ya. Orang ngomong kayak gitu. Itu karena frame-nya yang. Kalau frame-nya nggak kokoh, itu Buddha itu bisa menjadi Tuhan.
Budaya itu jadi Tuhan. Antum tanya ke budayawan. Budaya itu jadi Tuhan. Produk jadi Tuhan. Gitu. Oh, baju aja bisa jadi Tuhan kok. Gitu. Teknik itu udah kayak agama aja. Misalnya tata cara pernikahan, gini aja, teknik. Yang penting anakmu dibujuk, kelar. Kan gitu tau orang Jawa. Tekniknya panjang cerita. Itu karena frame. Nah, itu maksudnya. Dan itu juga menimpa orang-orang modern. Metode jadi agama. Dan lain-lain. Ini disinilah perlu ilmu syariah yang kuat dan lengkap. Dan Masya Allah, makanya kenapa ada hadis Nabi yang sangat itu terasa. Mathalul alimi alal abidi kamal qamari ala sairil kawakib. Orang alim tentu yang taat dibanding orang ibadah yang tanpa ilmu. Itu bagi bintang bulan dibanding bintang. Itu kan zaman dulu terkenal tuh para ahli abid itu tukang kerja ibadah tapi ilmunya enggak ada, ya salah-salah ibadahnya. Ya kalau sekarang mungkin enggak, saya salah-salah berpikirnya gitu. Dan seterusnya. Atau dangkal, karena kurang ilmu akhirnya dangkal, beragama itu dangkal. Beragama di kulit, nggak turun-turun ke substansi. Gitu. Kulit penting ya, karena substansi nggak ada kulit namanya bukan substansi. Tapi nggak pernah turun, akhirnya ya sama saja itu ad hoc itu. Saya suka nyebutnya sekularisme hijau. Jadi ada sekularisme merah, itu kayak di Turki zaman dulu. Agama jangan masuk ranah publik. Tapi ada sekularisme hijau, tiba-tiba Islam disudutkan ke urusan ibadah ritual. Non itu jangan masuk Islam. Nah, itu sekularisme hijau. Diam-diam ya udah di situ aja beragama itu, udah di situ aja. Disibukkan oleh bab kayak gitu yang secara studi nggak nyampe 1% dari konsep agama. Udah menghabiskan energi sepanjang hayat 35 tahun. Ya, itu koridor. Ya, yang ketiga yang perlu dipahami di dalam menyongsong Ramadan dengan menguatkan ini adalah energi kita untuk mengimplementasi amal soleh. Jadi tujuan hidup, koridornya sama energinya. Nah, saya suka nanya gini, kenapa sih kalau urusan yang begitu itu, energi kita tuh kayak nggak ada habis-habisnya, benar nggak? Benar nggak sih? Orang-orang kerja itu 14 jam, nggak ada habis-habisnya. Kalau untuk anak-anak main game, itu nggak ada habis-habisnya energinya. Kalau ibu-ibu belanja, itu nggak ada habis energinya. Itu jam 10 masuk, sampai 10 malam itu keluar itu masih seger ya. Ya agak seger ya suaminya. Nah begitu sudah masuk ke urusan ketaatan, energi itu kok lemes. Yang batuk-batuk, yang gatel. Nah, ini kaitannya nanti dengan motif. Gitu. Kenapa energi jadi bisa kurang kalau energinya itu enggak ada. Jadi kalau kemudian kita tarik ke kisah salafus, karena nanti Ramadan itu bab energi ini penting loh. Salafus itu kayak nggak ada habis-habisnya. Kan kalau ada cerita ada orang yang tentu kisah Rasul, kisah salafus saleh di bawahnya. Kok bisa ada orang tilawah sampai sekarang itu saya nggak ketemu nalar. Tapi kisah itu hadir dalam lanskap sejarah. Gitu. Dan itu menjadi salah satu perbedaan muslim sama non-muslim atau muslim sama orang sekuler, itu muslim punya standar hidup yang pernah ada di sejarah. Mereka selalu memperbaiki standarnya. Itu beda karena mereka Romawi tidak lebih baik daripada Amerika sekarang. Paham ya? Kalau kita sahabat lebih baik daripada kita, jelas standarnya. Tapi kan duitnya tetap aja baikan dia. Karena standar kita memang bukan size, bukan kualitas materi yang kita gunakan, ya kan? Kita punya standar salafus saleh, 3 generasi utama itu.
Kok ada ya orang baca Quran tamat 30 juz sehari? Itu gimana ceritanya? Serius tuh. Dan baca Qurannya itu dan paham. Kita itu udah tamatnya sejuz, nggak paham. Itu pun kalau sejuz, ya kita kadang juga 2 halaman doang. Itu pun sudah batuk, udah pakai remason, udah pakai remason kalau pakai PPO, udah pakai minyak kampak, udah kemana-mana itu udah. Itu baru 2 halaman aja udah gatel, udah yang matanya garuk-garuk. Ya. Itu telah disinyalir oleh salafus saleh kepada tentang kita. Salah satu masalah utama kalian orang kholaf itu yang abad keempat kesini ya. Kita ya kholaful kholifin lah. Orang paling kholafnya orang kholaf. Gitu ya. Abad 15. Itu adalah rendahnya cita-cita. Dulu salafus saleh cita-citanya tinggi. Dia ingin dapat surga tinggi. Dunia disebut dunia karena apa yang tahu nggak? Dana yadnu dunian. Secara bahasa maknanya rendah. Atau dana yadnu dunian maknanya dekat. Dana itu minhu, aku dekat sama dia. Kalau akhirat itu akhir. Dana dekat, akhir jauh. Ya. Disebut dunian li'annahu dani, rendah. Nah, cita-cita tinggi itu enggak dunia. Cita tinggi itu akhirat. Gitu. Nah, kita sekarang dibalik. Cita-cita akhirat itu rendah. Ya, kamu ngapain? Sampai sekolah tinggi biar jadi orang soleh. Ya, orang soleh emang gak usah sekolah tinggi, Pak. Gitu. Aku mau cari mantu yang bertakwa. Kalau bertakwa banyak di sebelahku. Oh, ya. Tajir baru, itu tajir. Gitu. Kata tajir lebih tinggi derajatnya daripada takwa. Iya kan, mindset kita kebolak-balik. Menggempur ini itu tengkar kita itu. Kalau kita nggak jujur. Kalau jujur baru. Ngomong ini kan antum ngaji lama, Pak. Coba kalau ngajinya baru, pasti di debat saya itu 1000 kali itu. Dan saya pasti akan ngalah. Masa debat sama orang gak genah. Ya biarin aja gitu. Saya itu masih ngerasa kalau ngaji tazkiyatun nafas itu, banyak yang nanya, ini ketahuan, nih orang masih ngeyel gitu. Tapi nggak apa-apa, ngeyel masih ngaji, lama-lama kan nanti akan terus. Karena kan bukan untuk didebat, karena kematangan kayak gini ini butuh waktu. Emang iya. Mari anak kecil bisa nggak diajak? Dek sini dek, kita harus mikirin bangsa dek. Apa ya Pak? Oh bangsa. Serius, dari kecil harus mikirin bangsa kita dek. Sing bapaknya juga geblek. Masa anaknya diajak ngomong bangsa? Paham ya? Tapi kira-kira, dek kita main game, wayo gitu. Nah, kayak itulah kita. Nah, itu Kiai juga akhirnya juga ngajak main sama jamaahnya. Ngasih pengajian gak ada isinya, itu yang disenengin. Karena udah naikin tengkar sama jamaahnya. Ya akhirnya kiainya ikut-ikut geblek juga ujungnya. Ayo saya ngaji gak ada isinya, gitu kan. Gak sedikit kalau antum buka di YouTube. Ngaji yang gak ada isinya kan banyak. Gitu. Dan itu jutaan followernya. Antum pernah nggak ada survei tentang kecerdasan otak orang Jawa yang turun? Gitu? Saya ini agak ragu ada survei ini. Katanya turun. Kecerdasan orang saya itu turun sampai ke level 78. Ini agak keterlaluan survei ini. Gitu. Kalau benar itu memang keterlaluan. Keterlaluannya atau datanya atau orangnya nggak tahu ya. Tapi ini yang ngomong itu dosen sejarah UI. Masa dia dosa ke saya? Saya nggak cek surveinya. Ustaz, ini aku ada data ilmiah. Dosen sejarah UI senior. Ya pantesan materi yang receh itu rame di Indonesia. Nah iya. Kembali. Jadi energi kita untuk beramal soleh itu ada enggak? Karena bisa aja kita enggak punya energi. Nah energi itu kaitannya nanti dengan selera. Nah, energi itu hadir kalau berselera. Kenapa orang, mohon maaf, kalau awal pernikahan itu Masya Allah, enggak makan kok kenyang.
Nggak makan itu kenyang. Begitu sudah 25 tahun, boro-boro. Ini tentang energi. Dan kita sadari, energi salafus saleh atau amal soleh, Masya Allah, nggak ada habis-habisnya. Gimana? Ibnu Rajab menceritakan tentang Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Ibnu Rajab yang menceritain. Itu gimana energinya nggak ada habis-habisnya? Kok bisa? Gitu. Dan saya ngelihat dengan mata saya ada kiai itu ngaji dari subuh sampai jam 12 malam. Kok kuat? Saya ngaji sejam udah batuk-batuk. Jadi ini bab tentang energimu hadir karena kau berselera. Nah, selera kita udah dibaca oleh seleraku apa itu? Indomie ya? Indomie. Jadi selera kita bukan tilawah Quran, Indomie. Gitu. Kira-kira kok jadi merek sih ya? Ya, kamu ulangi lagi. Jadi ini tiga ini yang menjadi basic kita memaksimalkan Ramadan dengan amal saleh. Ya. Jadi pertama pastikan tujuan hidup kita ini clear. Dari situ kita akan ada di lajur yang benar. Kalau tidak, ya pasti tidak akan maksimal. Ibarat kalau tujuanmu tidak ke Purwakarta, terus kamu sementara seakan-akan ada di area Bekasi, ya pasti melipir-melipir kemana-mana. Ujungnya nggak nyampe Purwakarta. Mau mangga niatnya nggak ke sana. Tapi kalau niatnya full, pasti kamu ngambil tol. Kamu nggak perlu melipir ke sana-sana. Frame-nya itu syariat, maka butuh ilmu yang cukup. Nah, salah satu ilmu nanti kita bahas di peta amal saleh. Yang ketiga adalah memaksimalkan energi dengan cara membuat kita berselera. Yang ditegaskan sama Rasulullah itu, man sarratu hasanatuhu wasa'atu sayyi'atu bahwa mu'min. Barang siapa yang perbuatan baik membuat dia suka dan perbuatan buruk membuat dia sedih, dia mukmin. Dia memang kebahagiaannya itu ada di amal soleh, di hasanah. Yang Rasul sudah kasih isyarat. Di dalam salat itu Rasul mengatakan itulah situasi batinnya dia yang paling bahagia. Arikhna biha ya Bilal. Rilekkan aku dengan salat wahai Bilal. Jadi kalau di luar tertekan, kita enaknya, nyamannya itu salat. Damaiku di salatku, tentramku salatku, ketenanganku di salatku, bukan dibalik. Salatku tertekan, pas ngopi kita tenang, nah, itu beda. Itu. Wow, serius, lama amat salatnya. Sih kalau mau kita tes aja nanti Ramadan kita bikin khataman 1 juz malam. Ayo siapa yang cabut? Terus siapa yang ngopi di bawah situ? Ketahuan seleranya itu. Seleraku ngopi gitu. Serius. Kalau mau itu simulasi dalam arti kita nggak apa, kita jujur aja. Kita beragama kan dengan Allah. Emang kalau masyarakat kita yang buat lo blek lo, ya daripada blek di matamu mendingan jelas di mata Allah aku jelas aku blek. Nggak apa-apa aku perbaiki. Harus jujur kita dengan Allah. Karena kalau nggak jujur kita nggak akan naik. Terus kita ngomong, ya Allah aku hambamu di melek gitu. Dan Allah tahu maknanya melek. Ya Allah melek. Kau tahu juga, baru sholat sebentar aja udah ngantuk. Padahal kalau ngopi aku itu betah 4 jam. Kau tahu itu. Nah, kembali ya. Tadi motifnya kita turun ya, insya Allah clear niatnya. Itu perlu ditanamkan berulang-ulang di hati. Kalau enggak, turun ke bawahnya enggak kena. Tujuan kita tidak clear, tidak mardatillah, bukan Allah. Bahasanya silakan diganti dengan bahasa yang masuk di hati kita masing-masing. Bisa kalau bahasa mardatillah udah masuk, ya bahasa yang mungkin agak rilekkan. Yang kau cari apa ya? Agar aku diterima Allah. Agar aku kelak waktu aku bertemu kelak aku diterima. Itu bahasa mardatillah itu. Terus aku dicintai Robku. Hanya aku ingin dicintai Rob. Masuk ya di otak, semoga masuk di hati. Aku ingin menjalankan penghambaan pada Robku. Hidupku untuk Robku, aku nggak punya kepentingan lain. Hidupku untuk Rob. Bahasa lain, aku mau taat aja lah menjadi hamba. Nggak yang lain, nggak aneh-aneh, mau taat aja. Yang kamu cari apa? Aku mau taat aja sama Tuhan.
Apalagi itu bahasa-bahasa tujuan yang benar. Apalagi aku mau jadi, ya intiku aku mau jadi yang muslim yang benar lah. Nah, itu juga bahasa-bahasa yang sudah ada di koridor. Oke, insya Allah di luar itu support. Engkau mau jadi jenderal 7, sok. Karena yang maksimal hari ini jenderal bintang 6. Itu cuma ada 2 orang di dunia. Amerika 1, mana? Inggris 1 ya, bintang 6. Bintang 5 ada beberapa. Indonesia punya 2. Nah, yang jenderal bintang 7 belum ada. Mungkin Bapak kali ada. Mungkin. Allah, jabatan itu apa ya? Jangan-jangan nanti, jangan-jangan jenderal bintang 7 itu Putin. Karena menang melawan NATO. Jangan-jangan kan NATO dilawan. Sekarang Ukraina babak belur. Misalnya. Engkau mau jadi jenderal bintang 7, mau jadi kaya raya 29 turunan, sok. Itu support. Itu semua ada gunanya kalau tujuannya benar. Kalau ini nggak ada gunanya, ya nggak ada guna mau tujuh. Ente punya mobil bagus, tapi mau kemana Pak? Aku juga bingung. Itu ada gunanya punya mobil. Mobilmu bagus mau kemana? Mertua, baru ada gunanya. Itu kan mirip otak kita. Ini guyarnya kan gini. Otak muslim itu kan bagus ya, karena nggak pernah rusak. Karena nggak minum homer. Itu kan berarti kan bagus. Senang otak-otak mereka. Itu kan sering minum homer, minum keras. Itu kan rusak secara medis kan. Rusak. 1 tetes 500 sel otak. Tapi kenapa mereka lebih maju daripada negara emas? Karena mereka meskipun udah rusak, mereka otaknya digunakan. Nah kalau ini agak sedikit dihemat. Jadi gak digunakan. Ustadz ngina, lo buktinya pakai baca enggak? Kan enggak baca, literasinya paling rendah. Enggak usah bicara tentang dunia lah, Asia Tenggara aja. Muslim terbesar ini paling rendah literasinya. Arab lebih rendah daripada Yahudi literasinya. Kalau kita kan ketemunya sama Singapura, jauh literasinya. Kalau Arab ketemunya sama Yahudi, jauh literasinya. Turki sama Yunani sama Eropa, itu ketemunya Muslim sama Muslim ya, ketemunya. Muslim ketemu lawannya. Sama-sama rendah itu. Ya kalau baca aja enggak gimana riset. Jauh lagi ya sudah. Emang agak awet punya kita ini. Awet. Tapi insya Allah makanya ya, ini satu fakta menarik. Begitu kita sedikit pakai, menang kita. Contohnya di pendidikan kan. Itu kan kita sedikit pakai. Tahun 90 kita mulai mikir, buatlah pendidikan yang bagus. Mulai pendidikan yang bagus. Dapat nggak kita? Dapat. Sampai sekarang sekolah Islam ada nomor 1 di Indonesia itu. Nomor 1. Nomor 2 mereka. Nomor 4 SMA 8. Nomor 6 Aliyah Islam lagi itu. Insan Janiki Pekalongan. Apa sampai rumahnya. Jadi kalau kita bergerak dikit, emang insya Allah karena otak kita masih bagus. Masalahnya udah diawet-awet otaknya jarang dipakai. Dipakai aja nggak apa, nggak usah pelit masa otak, pakai aja. Paham ya? Kalau urusan tenaga pelit sok lah, tapi otak jangan pelit, pakai aja otak, jangan pelit Pak, otak dipakai aja, sayang. Nggak usah sayang, otak masih banyak. Jangan diirit. Masih banyak sosnya yang dipakai. Pakai mikir yang lain apa aja bisa dipikir. Ya, jadi itu visi. Nah, yang kedua di koridor berarti ini bab tentang ilmu amal soleh. Nah, kita ngetai betul itu. Koridornya kan, globalnya kan motifnya ikhlas, tata caranya sunnah itu global banget. Nah, sekarang kita petain. Dan koridor ini ditekankan banget oleh Rasulullah di konteks Ramadan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Yang qiyamul lail di Ramadan iman dan ikhlas. Man shoma iman wahtisaban. Ya, koridor ini kan berarti koridor syar'i, yakni ikhlas motifnya, sunnah tata caranya. Nah, kalau diturunkan
Maka berarti di koridor amalnya ini berarti selalu menjaga motif. Motif akan masuk gampang kalau tujuan hidupnya masuk, paham? Masuk ya? Tapi kalau tujuan hidupnya nggak ke sana, motifnya susah digerakin. Otomatis akan masuk karena motif itu terjadi karena bimbingan tujuan hidup. Gitu. Kalau engkau memang tidak ingin datang ke mertua, itu nggak mungkin motifmu jadi mertua. Benar nggak kira-kira? Kalau memang motifmu datang untuk ngelamar, tujuanmu untuk ngelamar, motifmu pasti motif ngelamar. Karena motivasi itu bunyi tujuan sebenarnya. Makanya kalau tujuannya sudah ke Allah, ada kalimat yang digunakan di Naqsabandi, ya nanti kalau orang-orang yang suka sunnah bid'ah terserah hukumnya. Tapi ini bagian pengingat yang luar biasa. Saya kalau mau sholat itu selalu disuruh baca sebelum sholat, Ilahi anta matlubi wa ridhaka maksudi. Wah ini bid'ah, ya enggak belum sholat. Baru Allahu Akbar, baru nggak boleh ngomong kayak gitu. Jadi kalau fikih itu tergantung kita permainnya gitu. Kamu misalnya dong, ngomong kayak gitu sebelum sholat langsung nggak nyontohin, belum sholat pak. Jadi ya nggak ada sunnah bid'ah yang belum sholat. Jadi kalau di Naqsabandiyah itu sebelum sholat dianjurkan ngomong kayak gitu. Mengucapkan ilahi anta matlubi, duhai Rabbku, engkau yang aku cari. Warilaka maksudi, dan ridhamu itu tujuanku. Mengingatkan akan sebenarnya Allahu Akbarnya itu ikhlas gitu. Dulu aku sering diajak ibuku ngomong kayak gini. Aku baru tahu ternyata itu Naqsabandi. Gitu dulu waktu kecil ngomongin dulu kalau sebelum sholat. Ilahi anta matlubi. Oh ternyata begitu gede. Oh ternyata ini tarekat Naqsabandi. Waktu kecil ngikutinnya emaknya ya. Jadi mengingatkan kita tentang tujuan, jadi ikhlas clear ya. Nah tata caranya ini, koridornya ini kan sunnah. Nah kalau kita melihat di dalam koridor sunnah ini atau syari ini, amal soleh itu luasnya tak terkira. Ya. Di Ramadan kita perlu mengambil amal seluas itu. Makanya kaitannya dengan energi kita sekuat apa? Sekuat apa energi? Dan insya Allah kalau kita sungguh-sungguh Allah akan kasih. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebagaimana kalau kamu berkarir kan juga adu cerdas kan? Nyari istri adu cerdas kan? Bisa nggak kalau nggak cerdas nggak dapat? Gimana bisa menipu calon mertua? Gimana? Kalau nggak dapat kita. Gimana cara menipu ini? Sama dengan mencari akhirat, ya harus cerdas lah. Kalau enggak, bablur umur kita 63 tahun kurang atau lebih. Ya umur umat Nabi paling 100. Anas bin Malik itu 100. Pertama, amal ya, jadi koridor sunnah itu begitu dijembrengin. Amal itu bentuknya kayak apa? Diturunkan ke peta amal, maka kita kenali beberapa tipe-tipe amal atau beberapa tipologi amal. Pertama dari sudut pelakunya, amal itu ada 3, amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Nah, jadi jangan sampai fokus amal hanya anggota badan. Nanti kita tahu yang kita kerjakan selama itu di koridor mana. Amal hati contohnya iman tuh, contohnya ikhlas, contohnya syukur, sabar, takut pada Allah, berharap pada Allah, termasuk yang keren mencintai Allah. Itu engkau kayak orang gak ngapa-ngapain itu tinggi makommu itu. Jadi untuk mendapatkan makom tinggi itu bukan tentang kau seperti apa. Makanya kalau ulama-ulama tazkiyatun nafas itu ngeliat orang yang baca Quran kenceng tapi nggak paham, itu dia tersenyum. Kasihan banget tuh bocah ya, gitu. Tapi kan kita dari situ, memang levelnya. Level yang ditertawakan, karena memang nggak ngerti. Serius ya. Kenapa coba? Mahabbah sama baca Quran banyak level. Cepetan mana? Dekatnya dengan Allah. Nah, ya. Cuman kita nggak mau serius bahas itu.
syukur sama banyaknya Quran yang kau baca, cepetan mana untuk dapat ridhonya Allah? Syukur. Cuman kita ngomong syukur susah. Malah makan nggak enak kayak gini kan. Justru Ramadan itu adalah terkadang menjadi arena kita tidak bersyukur kepada Allah. Lah kok sop nggak enak kayak gini? Ramadan itu justru dikasih paling nggak enak, syukur nggak? Gitu. Gitu Bu, nanti ke pasar Ramadan. Pas Ramadan hidangan makanan paling tidak disukai para suami. Coba bersyukur nggak? Kalau makanan yang paling enak syukur gampang. Masya Allah enak banget. Itu bukan syukur, enak banget sebenarnya. Jadi namanya syukur itu. Kemarin yang pas ikut hikam malam agak saya singgung tuh. Saya itu benar ketemu salah satu kiai gitu. Dia bahas bab ini. Sekitar 10 tahun yang lalu lah saya datang ke kiai pas pulang. Nggak tahu tiba-tiba ke arah saya, aku nanya, itu anunya apa, nopo? Riadohnya apa? Riadohnya apa? Dia Naqsabandi dan Qadri kalau nggak salah. Riadohnya apa? Riadohnya itu Kak. Kahanan itu. Bahasa Jawa nih. Kahanan itu kehidupan kita hari-hari. Nah kalau yang dikir itu baru latihan. Itu baru hanya bagian lah. Kalau aslinya kita implementasinya di alam ini. Contohnya misalnya Kak, kita mau makan nasi ini. Ingat nggak sama menciptakan nasi? Itu satu suap ini kan ada itu. Ingat nggak? Satu biji nasi itu. Di Jawa namanya saupo. Upo ngerti nggak upo? Nggak orang Jawa sih. Makanya nggak ngerti apa namanya kenarok. Tadi kan nggak ngerti kenarok kan. Seorang pembantu yang menikam bosnya. Tapi kalau ada mantan bos menikam anak buahnya, itu bukan kenarok. Jadi waktu Upo naik gini, inget nggak sama penciptamu? Upo ini bisa sampai ke sini itu kenapa? Kan banyak itu dari benih, tanaman, panjang cerita. Nah pas kamu makan, inget nggak? Kamu kan nggak inget, berarti nggak syukur. Bener kan? Pada waktu makan itu pas enak nih, ini contoh, kita syukur gak sih sebenarnya sih? Kita pas lagi makan itu. Ya Allah maha enak, makasih loh kan, ingat istrinya. Bukan ingat yang menciptakan nasi. Itu baru bab syukur yang sesimpel kita dengar. Gitu. Syukur itu kan menisbatkan semua karunia kepada Allah. Kan definisinya kan gampang banget ya definisinya. Apa syukur itu? Mengakui karunia ini miliknya Allah. Kita ngakui ini miliknya Allah. Bersyukur ada nasi datang. Yang syukur aja itu belum syukur kepada Allah. Syukurnya sama mbaknya. Mbak makasih ya enak banget makanannya. Loh syukur pada penciptanya dulu mestinya kan. Jangan syukur sama mbaknya. Itu yang syukur. Kalau yang rewel, lah kopi kok nggak kental kayak gini. Siapa sih gawe mbak? Sorry mas, piye tah duit akeh gitu. Baru ngerasa ngasih duit tadi. Makanya kalau lagi kita menggugat itu pakai bahasa Jawa ya, ibu nggak paham. Pakai menggugat aja. Jadi syukur aja itu kalau kita coba praktekin, betapa sering kita belum bersyukur secara benar. Makanya sampai kita minta kepada Allah supaya kita ini bisa bersyukur. Inna ala dzikrika wa syukrika husni ibad. Karena wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau engkau syukur Allah ridai, lo dapet tuh langsung. Jadi jalanannya pakai syukur. Jalannya pakai, kalau kita mahabbah dapatnya mahabbah satu level sedikit langsung ke ridha. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Datanglah orang-orang enggak jelas. Ini makom yang sangat tinggi, aku sangat mencintai Allah. Dia bikin lagu. Pret. Itu. Mencintai Allah kok pakai bikin lagu. Mana ada bikin lagu mencintai Allah dipamer. Jadi bab cinta Allah kan itu sangat personal dengan Robnya. Sangat personal dengan Robnya. Jadi
amal hati ini banyak. Nanti ke bawah ya yang sudah berulang kali ada 120 makom. Ada berapa? 120 makom. Nah, yang pokok 9 itu aja dulu dimulai yang ada di cabang iman. Nanti yang lain-lain itu luar biasa. Jadi Ramadan bisa aja amalnya, jadi ada istilah gini, untuk sehat itu kan ada dua cara. Ada olahraga yang butuh kayak nge-gym, jalan kaki, pedal. Pedal kan sih. Itu pedal itu nyehatin apa ngabisin duit sih? Saka nggak nyehatin deh ya, itu ngabisin duit katanya. Yang pedal di Simatupang tuh paling rame katanya. Di dekat kantor saya paling rame Simatupang. Terus ada pedal yang paling hot, itu katanya yang ada di daerah mana, pokoknya sekarang adalah rumor-rumor ada pedal hot, pedal apa gitu. Namanya juga, jadi di masjid saya itu ada namanya majelis Sabtu pagi, itu majelis ngopi, nggak ada pengajian, ngobrol aja. Ya daripada mereka ngobrol di masjid aja pakai kopi gitu. Akhirnya udah daripada ngobrol di tempat tongkrongan itu, aku arahin aja aki-aki ke masjid. Ngobrol-ngobrol di situ. Kan kalau ngaji pada kepanasan, ngobrol di situ aja gitu. Dan bener itu, rame majelis kopi itu. Nggak apa-apa. Kan untuk membawa orang ke masjid, kalau mengaji kan masih kepanasan kan. Ngobrol di situ. Gitu. Yang penting ke masjid sudah. Ada yang sehat dengan olahraga hati. Tapi ada yang olahraga lembut, contohnya yoga, ya nggak usah dibahas hukumnya. Yoga itu kan lembut, tapi sehat juga. Nah bukan pakai teori ini ya, agama itu mencapai itu menggunakan dua. Ada yang ibadah pakai tenaga, saum, tilawah. Yang kedua ibadah non tenaga, cinta, harapan, bersandar. Dua-duanya itu kita jalankan. Kalau ada yoga doang, tapi nggak pernah dia senam, itu biasanya orangnya terlalu kurus. Agak kurang punya, nggak berisi lah kira-kira gitu. Jadi akhirnya kayak burung yang nggak punya daging gitulah kira-kira. Tapi kalau dia power doang di sini, terlalu kenceng, jadi kayak bapak-bapak. Jadi ibadah itu perlu ada yang pakai tenaga, ada yang pakai. Dua-duanya Rasul ngasih contoh. Rasul juga qiyamul lailnya, cuman orang selalu yang diangkat qiyamul lailnya, enggak pernah ngangkat. Ya hati mah enggak gampang diangkat, gimana nyontoinya? Ya pakai sabdanya yang diangkat. Gitu kan, kalau yang dilihat sama sahabat kan yang diperbuat, tapi yang ada di hati ya pakai pernyataan Rasul tentang bab-bab kayak gitu. Betapa tinggi derajatnya. Nah, itu permainannya udah ketahuan. Inilah butuhnya memahami sunnah atau ilmu. Karena kalau pakai sini aja, nggak dapat banyak. Yang kedua juga terbatas waktunya. Dan kedua, mencapai ke intinya masih panjang sebenarnya. Makanya ada beberapa yang agak ekstrim, yang orang-orang yang di tazkiyatun nafas itu agak mengabaikan ini, yaitu ekstrim. Itu lawannya orang yang di sini mengabaikan di sini. Itu sama ekstrim. Kan ada orang sholat kakian tuh, yang penting khusyuknya, itu ekstrim. Sholat kakian sampai jengkulitan. Yang penting 2 rakaat, mantap. Itu ekstrim. Bahkan terkadang yang ala kadarnya ibadahnya. Itu ekstrim. Nah, itu jebakan setan. Tapi juga nggak kalah ekstrimnya sebelah sini. Menggebu-gebu di khutbah, isinya semua memperbanyak amal, memperbanyak tenaga. Itu sama aja suruh pedal 24 jam. Akhirnya kelelahan. Malah bukan dekat dengan Allah SWT. Apalagi nggak paham aturan, malah bid'ah ketemunya. Alah makin jauh. Semakin kau kenceng, semakin kau jauh dari Allah SWT. Kan yang kau kerjakan salah semua, nggak ngikuti aturan. Nah, di situ ya. Ada amal hati, amal lisan, kalau amal lisan berkata baik. Amal lisan yang wajib pertama kali syahadat.
turunannya dari zikir la ilaha illallah. Itu tinggi derajatnya. Gitu. Antara tilawah Quran sama la ilaha illallah dua-duanya itu di lisan dan itu memiliki kelebihannya masing-masing. Gitu ya. Khusus tilawah Quran kok sangat punya tempat di Ramadan. Itu saya mencoba cari hikmahnya. Kenapa? Tilawah Quran itu termasuk yang paling terceritakan di Ramadan. Ada beberapa memang background. Yang pertama karena Rasul itu memang pas Ramadan kan memang murojaah Quran. Karena Jibril datang. Itu background pertama. Karena setiap Ramadan Jibril datang, itulah waktunya Jibril mengulangi Quran. Nah yang Ramadan terakhir datang 2 kali. Itu makanya urutannya ada di situ urutannya. Makanya urutan Quran itu meskipun turunnya beda-beda, begitu baca sekarang itu urutan waktu Ramadan itu. Yang kedua, Quran itu kan sebenarnya frame kita berpikir. Para ulama merumuskan ulang hidupnya, menata ulang, ya pakai Quran. Mereka meskipun khatam sehari 30 juz, mereka kan langsung paham. Jadi bukan hanya dia baca, tapi menata ulang Quran. Dan kabar baiknya, kau baca Quran 1000 kali, kau dapat 1000 kali inspirasi. Ayat yang sama, kau baca 2 kali, itu beda inspirasinya. Kalau paham. Kalau nggak paham ya dapatnya ya. Itu serius. Antum baca. Saya dengar ayat Quran dibaca imam sini, didengar ulang 2 kali. Itu beda inspirasinya. Di subuh yang berbeda. Gitu. Itu Quran itu dahsyat. Memang kayak cahaya kan disorot dari manapun kan beda cahaya kayak gitulah macam itu. Klip-klipnya selalu beda. Dan itu yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kau akan bisa dapat pelajaran Quran di ayat yang sama, dapat pelajaran berbeda karena kau baca di hari yang berbeda. Itulah Quran. Kau punya masalah apa, kau baca ayat yang sama, 2 orang yang sama, itu beda nanti hasilnya. Itulah Quran. Kau dapat inspirasi luar biasa. Mungkin kalau bisa ngecek tadabbur saya suka sejenak bersama Quran. Kalau antum cek di YouTube, itu bisa jadi ayat yang sama, saya baca yang di hari itu beda-beda itu saya ngejelasinnya. Emang kayak gitu Quran. Emang kayak gitu Quran tadabbur. Tadabbur ya, bukan tafsir. Jadi Quran itu kayak menata ulang mindset kita. Karena Quran itu kan panduan. Per Ramadan dipandu ulang. Per Ramadan dipandu ulang. Per Ramadan dipandu ulang. Luar biasa. Makanya minimal jadi tamat. Supaya panduannya tamat. Jangan panduannya sampai enggak tamat. Kedua ada amal harta, amal tenaga, amal pikiran. Ya, amal harta sedekah. Amal tenaga biasa. Amal pikiran ilmu, ngajar. Itu 3-3-nya punya petanya. Nah, yang nanti meskipun tak citain peta amal banyak, nanti orang dapat hidayah dari Allah, dia akan fokus ke area mana. Itulah kekurangannya sekaligus kelebihannya. Nah, Abu Bakar itu orang yang hampir semua peta amal dikerjain. Gitu. Terus berikutnya nomor 3 ada dari sudut efeknya. Ada amal lazim, ada amal muta'addi. Amal lazim, amal yang manfaatnya ke diri sendiri. Contohnya sholat. Contohnya baca Quran. Amal muta'addi, amal yang dampaknya ke orang lain. Contohnya sedekah, contohnya dakwah, contohnya ngajar. Nah, ada kaidah amal muta'addi lebih utama daripada amal yang lazim. Jadi amal yang dampaknya ke orang lebih utama dari amal yang dampaknya ke pribadi. Makanya di Ramadan harus ada amal ini. Entah ngajar, entah sedekah, entah dakwah. Gitu. Karena ini besar pahalanya. Tapi di Ramadan juga perlu penguatan pribadi. Makanya ada amal lazim kayak qiyamul, kayak baca Quran. Jadi jangan fokus di sini sampai nggak ada sedekahnya atau nggak ada ngajarnya. Itu makanya tradisi ulama-ulama sejak zaman dulu ngajar Ramadan itu justru 2 kali lipat. Bukan malah diliburin. Kita Sya'ban Ramadan pengajian libur. Loh,
Libur pengajian reguler khusus ngaji Ramadan. Cuman saya nggak gitu pada nggak kuat jamaahnya. Saya itu dulu pernah sudah 2 kali Ramadan itu ngaji. Saya tuh ingin bisa sampai 5 kali ngaji Ramadan itu. Subuh, duha, kalau duhur di orangnya. Asar, ba'da duhur, ba'da asar. Tapi yang ngaji yang nggak kuat karena dia duit. Nah baru. Karena kan kerja ya, jadi nggak ada yang ngaji. Saya pernah ngaji duha, nggak ada yang datang. Ayo kita ngaji duha, waktu itu ngaji Sahih Bukhari. Nggak ada yang datang. Yang bapak-bapak di kantor, yang mak-mak ngantar anak. Emang beda-beda konteks. Sebenarnya kalau mau ngaji, ngaji aja sebenarnya. Cuman kalau ngaji nggak ada orang, jadi gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau tradisikan, nggak apa-apa. Bisa itu ngaji 5 kali, aku mau tuh. Habis subuh ngaji, duha ngaji, duhur ngaji, ba'da asar ngaji, ba'da isya ngaji. Ba'da isya ba'da tarawih. Ngaji kan tarawih selesai 8:30, ngaji aja setengah jam. Jadi ngaji. Insya Allah itu kayak orang bener tuh. Emang benar gitu kan. Wallahu a'lam. Ustaz ngaji mulu. Kita itu ilmu menjadi stuck karena engkau tidak berani melangkah ke pasca ilmu. Namanya taklim. Doktrin ini yang membuat seakan-akan kita kayaknya kelebihan ilmu. Karena kan doktrinnya begitu ilmu masuk ke amal, masuk ke taklim langsung. Cuman udah kadung ketakutan duluan. Wah nggak bisa kalau menyampaikan, karena belum siap. Kalau antum ingin menyampaikan pengajian ke kampung sana, pasti ustadzah itu antum. Bikin aja pengajian, ini kan ada komplek, bikin pengajian di kampung situ. Jadi itu. Begitu kau masuk ke wilayah taklim, ilmu ini sudah kurang terus. Ilmu itu terasa cukup karena nggak diajarkan. Begitu diajarkan, terasa kurang. Nah makanya proses jadi looping sistemnya jadi jalan. Kalau antum berani ngambil peran itu, sekali ada sebulan, seminggu, itu udah jadi, wah itu antum butuh ilmu panjang ini. Lama-lama 2 kali seminggu, lama-lama. Gitu. Oke ya, yang berikutnya ada amal fardi, ada amal jama'i. Amal fardi, amal yang pribadi, amal jama'i. Ini masing-masing amal itu ada aturannya. Ada memang yang baiknya fardi, kayak sholat malam, itu sendirian justru. Boleh nggak jamaah? Boleh. Tapi konsep awalnya sendiri. Nah, untuk jamaah sholat malam Ramadan, karena Rasulullah contohkan, itulah yang kemudian dibawa oleh para sahabat sampai sekarang. Ada amal fardi, contohnya qobliyah ba'diyah, kan gak usah jamaah. Boleh nggak jamaah qobliyah ba'diyah? Malah jadi perkara hukum. Karena memang konsepnya fardi. Jadi jamaah yang ada jamaah, yang ada fardi. Perkara-perkara yang konsepnya jamaah, maka jamaah pasti utama. Tapi kalau misalnya fardi, ya fardi. Adzan fardi. Lah kalau adzan bareng-bareng, nggak jadi adzan. Jadinya demo. Berikutnya, ada peta bahwa ada amal, sebentar. Jadi, dari sudut hukumnya, mana maksudnya di agak awal. Dari sudut hukumnya, amal itu ya mengikuti hukum 3. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Kalau konteks meninggalkan, ya meskipun ini ya masuk kategori amal, berarti ada yang makruh, ada yang haram. Pesan pentingnya nih, kita harus fokus yang wajib, jangan keburu yang sunnah. Nah ini diingatkan Ibnu Athaillah. Orang yang mengutamakan sunnah daripada yang wajib, sesungguhnya dikhawatirkan ia lebih mengikuti syahwatnya daripada perintahnya Allah. Nah di konteks ini mungkin agak beda. Di luar kau memang katakan baca Quran, hukumnya? Baca Quran hukumnya? Sunnah. Maka fokuslah menata hati. Karena itu wajib semua. Nata keikhlasan, nata syukur, nata sabar. Apalagi yang wajib. Nata hati tadi. Amal wajib sholat. Amal wajib lagi wudhu ya, yang konteks sholat.
Yang wajib ini diutamakan. Kalau istri taat sama suami, jangan baca Quran tapi marahin suami. Mak manggil mulu sih mak, ya kebalik. Nanti dicek aja ilmunya, bapak pas baca Quran dipanggil, coba jawab enggak? Serius tuh. Ini banyak namanya ketidakpahaman praktek beragama. Itu mirip ketika banyak mahasiswa datang ke orang tuanya punya masalah agama, akhirnya konflik sama orang tuanya, kemudian justru atas nama agama. Keliru, bos. Orang tua wajib dihormati. Itu wajib hukumnya. Jadi baca Quran sama panggilan suami, hukumnya apa ya? Ayo ibu-ibu. Halo? Jadi meskipun baca Quran, suami manggil, jawab. Manggil mulu nih kamu kayak nggak agamis banget, kebalik. Serius, praktek-praktek beragama itu kalau nggak dipetain, itu ketemunya kayak orang bener. Padahal emang nggak bener. Serius tuh, itu contoh paling gampang. Kalau bagi wanita, nyari nafkah sama sholat, hukumnya? Yang wajib itu ngasih nafkah, bukan nyari nafkah. Coba cari ayatnya. Wajib nyari, enggak ada. Perintahnya wajib. Karena engkau enggak punya duit, lahirlah kewajiban nyari. Itu nasib yang enggak punya duit. Kalau punya duit, ya kelar, gak wajib. Udah kasih kok. Liung fikdu sa'atim min sa'at, itu perintahnya. Agar laki-laki ngasih nafkah. Ustadz, aku nggak ada yang aku kasih ya, nasibmu, makanya kau nyari akhirnya. Paham cara berpikirnya? Dulu makanya bapak kita itu kalau Ramadan itu nggak nyari nafkah karena duitnya dikumpulin sebelum Ramadan. Oh, Ramadan itu dia duduk sudah. Karena kewajibannya itu ngasih nafkah, jangan dibalik. Jangan nyari nafkah wajib, ngasihnya sudah, gak gitu. Enggak. Yang wajib itu ngasih nafkah. Bahwa karena kita nggak punya duit, akhirnya nggak bisa ngasih nafkah, akhirnya kita nyari nafkah, itu hukum malayatul wajib ila bi fahuwa wajib. Hal-hal yang mendukung kewajiban hukumnya wajib. Makanya pas Ramadan orang tua kita udah benar. Orang tua kita itu ngumpulin berasnya, dikumpul pas Ramadan tidak, dia nggak ke sawah. Kecuali yang pedagang tetap kumpul Ramadan masalahnya. Kalau yang petani nggak ke sawah udah Ramadan. Bahkan kapal juga banyak yang nggak gerak kalau Ramadan, gerak sekali-kali. Karena dikumpulin, karena kan kewajibannya ngasih nafkah. Nah bapak-bapak ini suka keliru berpikirnya, makanya ngaji, jangan ngantuk pas ngaji. Nyari nafkah wajib, kagak. Itu hukum turunan. Gitu. Yang wajib itu ngasih nafkah. Nah kalau tadi yang dia keturunannya 29 tadi kan 7 turunan, kan saya udah lebarin 29 turunan. Nah dia apa turunan ke 29, wajib nyari nafkah enggak? Nah udah ada nafkahnya, tinggal dikasihkan aja udah. Paham ya? Nah, seandainya Ramadan kita nggak cari nafkah ya Masya Allah luar biasa, karena udah ada. Gitu ya. Nah, bahwa ya faktanya akhirnya nggak ada, ya itu nasib kita semua. Karena pas Ramadan itu kebutuhan naik 2 kali lipat. Itu yang jadi repot. Bahkan 3 kali lipat. Ordeng-ordeng aja ganti, keset ganti. Gitu ya. Nah ini perlu dipentingkan yang wajib, makanya nanti perlu tahu yang wajib apa aja, yang sunnah apa. Jangan ikut arus, wajib ditinggalin, sunnah difokusin. Saya nggak belajar wudhu lebih utama dari belajar yang baca Quran. Wudhu dibenerin, mandi dibenerin, sholat dibenerin, yang wajib-wajib itu. Kalau amal hati yang wajib ya udah tahu saya petain. Amal anggota badan yang wajib. Gitu. Nah khusus taat sama suami ini supaya nggak keliru, maka bisa dibicarakan ke suami koridornya. Jangan sampai saling mendolimi. Atas nama taat sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Karena setiap menit dipanggil. Wah, apa sih?
Alif lam mim ma apa sih? Jadi setannya masuk di unsur wajib jadinya. Karena nggak wajib, godain aja ujungnya gitu kan. Paham ya? Dikoridori karena ini hukum ketaatan ini kan global. Teknisnya itu hukum kesepakatan. Di area mana mas? Kamu jangan ngerepotin aja. Wajib taat tapi eksploitatif jadinya namanya gitu. Dirumuskan. Tapi juga atas nama ibadah ini diabaikan. Itu fatal, keliru banyak. Berikutnya ada amal. Tadi ya sudah ya, ada hati, ada lazim, ada mutaati, ada fardhi jama'i. Oke. Mungkin secara khusus, tadi saya sebut ya, ada amal yang resosnya itu harta, tenaga, atau ilmu. Nah, khusus amal harta ini di Ramadan punya tempat besar. Karena Rasul memberikan contoh, karena ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ia paling dermawan pada waktu Ramadan. Dermawan itu modalnya harta, bukan senyum. Senyum itu bukan dermawan. Gitu. Masya Allah. Ini amal besar sekali dan di Ramadan sangat dicanangkan. Gitu ya. Mulai dari memberi buka, turun ke bawah ke sahur, sampai sedekah umum dan seterusnya. Ini kira-kira global secara peta amal. Nah, aturannya syar'i, maka tadi kan syar'i itu ini masuk ke peta. Syar'i atau sunnah berarti tergantung karakter amalnya ini. Setiap karakter amal punya syarat rukunnya masing-masing dan punya sunnahnya masing-masing. Jadi yang dimaksud mengikuti syariat itu sunnah tergantung karakter amalnya. Kalau karakter amalnya misalnya tadi amal hati, ya berarti ikut ilmu hati untuk menjelaskan ikhlas itu kayak apa, rukun ikhlas itu apa, syarat ikhlas apa, syukur itu rukun syukur apa aja, paham ya? Nah kalau karakternya amal anggota badan ketahuan, sholat rukun sholat, termasuk kalau karakter, oh iya tadi ada amal yang namanya ibadah, ada amal yang muamalah. Amal ibadah sudah kita, muamalah ya kayak jual beli itu kan amal. Nah untuk menjadi amal soleh di muamalah, sunnahnya syariahnya kalau kau ikuti aturannya nggak ada yang haram berarti itu berpahala. Amal ibadah muamalah nih. Kalau kamu kerjanya benar, nggak ada unsur haram, syarat rukun ijarahnya kau tepati, ya berarti itu berpahala. Nah jadi sunnah atau syar'i di konteks amal tergantung karakter amal ini, gitu ya. Nah makanya akhirnya perlu paham sedikit di bab muamalah. Itu bisa menjadi dosa karena kita nggak tahu ini jenis akad apa, sehingga kita nggak memenuhi syarat rukun akad. Setiap hari waktu termasuk di Ramadan kita kan ngerjain ada dropshipper, apalagi ada jual beli online. Ada sekarang lahir just tip. Just tip itu akad apa? Karena kalau kita nggak memenuhi syarat rukunnya, berarti jadinya haram, jadinya dosa. Nah, gitu. Just tip itu apa? Akad apa itu namanya? Itu kan berarti akad sewa. Iya kan? Engkau menyewa tenaganya, membelikan. Atau diakatin apa? Tergantung kamu akatin apa. Duitnya dari siapa? Duitnya dari yang nitip atau yang dititip? Ngasih duit dulu kan just tip itu. Nah, jadi harus paham akad-akadnya. Kayak dropship, jual barang orang. Itu akad apa? Namanya itu akad simsar ya, akad makelaran. Karena jual beli barang orang itu nggak boleh sebenarnya. Kecuali harus diakatin dulu. Dan lain-lain. Nah, jadi setiap karakter amal itu punya aturannya masing-masing. Itu yang disebut dengan sunnah atau syar'i ya.
Jangan sampai sunnah langsung identik dengan 1-2 perbuatan itu. Terakhir, energi menjalankan itu semua. Ini kaitannya dengan selera. Nah, maka kita perlu untuk sebelum Ramadan tiba, untuk benar-benar setelah karunia Allah, itu mendorong, memaksimalkan, mengubah syahwat ini menjadi mutmainnah. Yang berselera baik namanya mutmainnah. Yang berselera ACDC namanya lawwamah. Yang berselera buruk namanya amar. Jadi kalau kita kok nggak punya energi, jangan-jangan syahwat kita belum. Itu jadi perkara. Kenapa kok kurang energi? Ibarat kalau di lapangan, anak ini kenapa yang satu bisa main basket 4 jam tanpa henti, yang satu main baru setengah jam udah berhenti, nggak ada passionnya. Sama, kenapa nggak ada passionnya? Atau kenapa nggak berenergi? Karena nggak ada passionnya. Berarti bukan passion. Kalau orang mukmin passionnya bukan amal soleh, jadi engkau siapa? Kalau mukmin hatinya tidak mutmainnah, jadi engkau ini siapa? Karena yang punya hati begitu, itu yang kafir hatinya amarah, nafsunya. Kalau orang munafik, lawama, kan ACDC dia. Ini suka ono suka, indu, ini dia ono doyan. Nah jadi, kalau kedapatan energi kita kurang, bisa jadi yang paling utama memang syahwat kita belum terkelola. Karena bab fisik ini itu bisa didorong. Faktanya, begitu meskipun lapar, tapi acara ini adalah acara pembagian THR, itu semangat kita. Bener, 25 lagi lapar-laparnya THR, itu datang kita. Karena THR-nya 2 kali lipat gaji. Jadi semangat itu menggerakkan. Ibu-ibu pusing. Bu, duit, Tanah Abang, Tamsit, semangat itu kita. Ini berarti memang itu seleranya. Itu yang insya Allah ya. Jadi kami ulangi lagi, kalau nanti ternyata lama-lama redup, energi hilang, berarti yang kita cecer, berarti si syahwat kita belum. Nah itu yang menjelaskan kenapa salafus soleh kok demikian maksimal, kita enggak. Nah jadi perlu banyak zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya untuk menata syahwat. Itu hanya itu makanannya, dizikiri aja, nggak usah banyak cerita. Karena nanti ada saum, karena untuk mengelola syahwat itu saum sama zikir. Saumnya kan udah. Jadi zikir aja dari sekarang yang banyak sebanyak-banyaknya supaya kita syahwatnya menjadi mutmainnah, nafsunya mutmainnah sehingga berselera dalam kebaikan. Orang itu akan semangat ketika merasakan suka. Begitu nggak suka, pasti nggak semangat, pasti energinya hilang. Mungkin demikian, kami ulangi lagi, ada 3 poin utama memasuki ini sebagai modal menyongsong Ramadan, tentang memastikan ulang tujuan hidup, koridor di dalam menjalankan, dan energi untuk mengeksekusi. Nah, sudah kami jelaskan, semoga ini menjadi bekal kita menyongsong Ramadan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya harus ditambah satu sesi lagi gitu ya. Untuk jadi insya Allah depan menjelang 20 bulan Ramadan. Iya masih ya. Ini Januari, Februari kan 18 Februari ya. Insya Allah. Apanya materinya sangat aplikatif itu Ustaz ya. Dan kita mesti mencermatnya dan mencatatnya sehingga kita tidak salah ilmu. Insya Allah kita masuk sesi lagi dalam Ramadan. Tapi mungkin ada 1-2 yang ingin ditanyakan.
Waalaikumsalam. Ustaz, tadi saya tertarik sama kata Ustaz yang sekulerisme hijau itu. Jadi saya bertanya-tanya apa jangan-jangan saya hari pertama atau kita kemudian masuk dalam kategori itu gitu ya. Apa sih namanya dengan keseharian kita banyaknya berkutat di kulitnya agama itu sehingga kadang kita bisa merasa lebih mudah dari orang lain atau ada perasaan mengkotak-kotakan agama itu yang salah atau kita tuh kayak apa sih namanya merasa cukup gitu dalam beragama itu yang gimana caranya supaya kita tuh bisa terus kayak tadi Ustaz bilang punya yang lebih gitu nggak stuck di satu titik itu dimana kita berada dalam kutub itu gitu. Iya, insyaallah. Lanjut langsung. Iya, jadi sebenarnya sekulerisme hijau ini istilah saya aja ya. Belum ilmiah, ini nggak ada jurnalnya. Karena dulu pada waktu Belanda, langsung kita pakai basic background Indonesia aja ya, supaya gampang. Indonesia pada waktu ingin memojokkan orang Islam itu kan caranya banyak. Salah satu caranya orang Islam ini dipojokin di amal ibadah. Supaya yang lain nggak diurus. Termasuk yang terbengkalai kan ekonomi. Politik. Itu ekonomi kan terbengkalai betul. Karena pribumi ditaruh di paling bawah, akses ekonomi nggak dikasih. Belanda nggak akan ngelarang sholat, nggak akan ngelarang. Jadilah orang agamis ini yang akhirnya agamis ini yang mewakili agama adanya di ujung tuh, di desa kan, kumel terbelakang gitu. Itu proses marginalisasi dari paham sekularisme. Karena kan agama Belanda kan nggak mau ada agama masuk. Cuman yang dihadapi orang Muslim. Orang Muslim pasti mau semua jadi Islamkan. Maka dipojokin. Maka doktrinnya itu secara tidak langsung mendorong dipinggirkan ke arah ibadah. Lahirlah budaya sampai jadi kritikan besar di area Muslim atau di pondok. Ngaji itu bab toharo sampai bab haji diputar lagi nggak pernah naik. Antum lihat di pengajian kan bersuci sampai haji diputar lagi. Pernah bahas yang lain-lain? Nggak pernah. Itu berabad-abad. Nah, datang juga sekarang anak baru, agama baru. Sama kasusnya. Islam hanya di ritual ibadah. Itu sekularisme hijau. Karena ada beberapa pihak yang nggak mau kekuasaannya diributin, maka dipojokinlah ke arah situ. Memang dia tidak seperti Turki yang telah mengatakan secara tegas, jangan masuk ke ruang kami agama ini. Itu ruang privat. Tapi diam-diam Anda dipojokin, diprivatkan. Sama aja kasusnya. Karena kasus publik nggak akan menggunakan agama. Gitu. Pengadilan nggak dipakai, semua nggak dipakai, dan lain-lain. Desain ekonomi nggak dipakai, desain politik nggak dipakai, dimarginalkan. Jadi saya sebutnya sekularisme hijau, atau kita sendiri yang akhirnya menyempitkan sendiri praktek beragamanya di area yang sangat sempit, namanya ritual. Bahkan sosial aja nggak masuk, ritual sosial aja nggak masuk. Sosial kayak misalnya, kayak saya sampaikan khutbah kemarin tentang values gitu. Pernah nggak para asatid itu bahas value, nilai di dalam ceramah agama? Values sebuah nilai kan banyak sekali, kayak kalau kita bahas di cabang iman, itu kan nilai semua itu. Yang prakteknya 1-2 biji tentang menghindari gaya hidup mewah, tentang nilai alokasi spending yang sangat tepat, itu kan nilai. Pernah dibahas nggak kayak gitu? Ribet aja tata cara wudhu sama tata cara salat sama baju sama kayak gitu. Nah itu saya sebut sekularisme hijau. Nah dampaknya apa? Amal ibadah menyempit kan? Di situ doang kita amal ibadahmu. Pernah nggak ngurusin sosial, nilai? Enggak. Ya sehingga udah yang ini ya Islam
nggak punya kontribusi nilai, dan Muslim asupannya nggak dari situ. Kalau Anda kerja, nilainya dari mana? Dari motivator, bukan dari Islam nilainya. Dan dampaknya itulah, kerja perusahaan yang bimbing bukan agama, kerjamu yang sangat taat ini agama membimbing ya tata cara ibadah. Nah, supaya bisa keluar dari area sempit ini, yang pertama ilmu. Makanya belajarnya diperbaiki, diperluas. Saya suka mengatakan salah satu masalah orang yang di pengajian itu dia tiba-tiba ngikuti gayanya orang yang nonton konser. Jadi gayanya orang pengajian itu kayak orang nonton konser. Dia hanya nonton yang berselera, yang cocok. Antum tradisional ngajinya sama kiai, antum modern sama ustadz, antum apalagi ortodok sama yang ortodok, antum yang ini. Justru kalau ngaji nyimpang, supaya kamu ngerti yang lain. Itu kalau antum ada otaknya. Lah iya. Lah gimana antum bisa dapat info baru kalau antum nggak berani menukar info? Nanti kan bisa diklarifikasi. Selama majelis ulama tidak menyebut dia itu sesat, ngajilah sama dia. Kalau penetapan sesat, udah ada majelis ulama. Nggak saya ikut-ikut. Kan sudah ada prosesnya itu. Nah kalau majelis ulama, di semua negara ada kan. Majelis ulama itu tidak ngasih sesat, berarti ya dia enggak. Gitu. Pendapatmu nggak lebih keren daripada mereka, itu pertarungan luas itu sudah. Gitu. Nah, begitu kau itu nontonnya hanya yang berselera padamu, ya kamu nggak akan keluar dari koridor itu. Sama, gimana? You suka dangdut koplo, lah gimana seleramu berubah menjadi jazz? Wah nggak pernah nonton jazz. Kira-kira kayak gitu, kira-kira. Tapi orang pengajian itu mirip orang ikut dangdutan itu. Yang dangdut ikut dangdut, nggak pernah nonton yang lain. Yang jazz ikut jazz, yang apa? Udah. Jadi para pengajian sebenarnya dalam praktek ngajinya bid'ah, karena dia ngikutin orang dangdutan itu. Justru pengajiannya, makanya khutbah Jumat itu menjadi penting. Karena di khutbah itu semua orang mendapatkan asupan. Makanya menjadi penting ditata yang paling bagus, karena semua orang harus terima pengajian yang bisa aja berbeda dengan pikirannya. Dan Muslim harus berani kayak gitu. Sejak kapan kau jumut gitu? Gitu. Sejak kapan diajari jumut? Islam itu progresif. Selama tidak melanggar Quran Sunnah, pokoknya jalan. Nah yang netepin melanggar siapa? Bukan ustadzmu, majelis ulama yang netepin. Nggak usah sok jadi mufti. Gitu. Masa kau nggak mufti ikut mufti? Ini sesat. Kau siapa? Kasih fatwa. Punya otoritas apa? Kau sesatkan orang. Apa otoritasmu? Otoritas ilmu nggak ada, otoritas posisi nggak ada. Jadi kalau makanya penjelasan sesat itu zaman di ada Islam itu pengadilan yang menetapkan. Nah, sekarang pengadilan nggak ada, ya masih ulama sekarang. Gitu. Kalau mau debat di situ, jangan debat di sini, nggak ada gunanya, karena nggak ada otoritasnya. Selama majelis ulama itu nggak nyesatin, berarti nggak sesat, udah ikut. Paling kita sebutnya berbeda. Ya berbeda kan nggak apa-apa. Saya suka mengatakan orang yang agak kurang literasi pasti nggak berani berbeda. Contohnya siapa? Anak TK. Anak TK itu kalau temannya permennya beda warna, itu dianggap tak musuh. Ya permen kuning, gua biru. Itu aja jadi tentangan. Berbeda sama dengan musuh. Itu berarti agak kurang literasi. Jadi ya kalau orang banyak literasi, enggak berbeda. Berbeda itu enggak. Karena buktinya Imam Syafi'i sama Imam Ahmad itu berbeda banyak. Dan itu guru murid. Dan itu saling adaptasi. Enggak sholat, kafir, fair. Bayangin. Makanya di bab ini sama Imam Ahmad ngomong yang enggak sholat kafir, Imam Syafi'i enggak. Selama masih meyakini kewajiban sholat. Kunut subuh bid'ah, ini sunnah mu'akkadah. Serah. Adu dalil aja. Ya kalau kamu enggak kunut ya sok. Menurut aku bid'ah ya. Ya yang dibid'ahin juga enggak usah panas kupingnya. Menurut dia bid'ah, menurutmu kan enggak, ya enggak apa-apa. Sama dengan Imam Ahmad atau Hambali, si alkohol itu kan nggak najis, ya, nggak najis fisik. Syafi'i najis, jadi engkau yang pakai alkohol itu sholatmu nggak sah menurut Syafi'iyah, karena najis. Tahu najis? Najis. Nah, jadi memang praktek
pandangan beragama emang bisa fatal begitu. Jadi kalau orang menganggap alkohol itu suci di mata Syafi'iyah itu najis. Jadi sholatnya orang yang pakai parfum itu najis semua itu nggak sah semua. Termasuk mobilmu itu najis semua itu, karena ada alkohol semua itu. Nah, Hanabilah enggak. Itu enggak najis. Najis makna. Ya udah, biar lo bilang najis, gua enggak. Sesimpel itu aja. Lo bilang bid'ah, gua menurut gua sunnah muakkadah. Sesimpel itu aja. Nanti gimana? Ujungnya amalmu itu enggak memasukkan kamu ke surga. Gampang cara berpikirnya? Ujungnya apa? Amalmu yang kau perdebatkan 1000 kali itu enggak memasukkanmu ke, terus apa? Makanya gak usah debat. Dikerjain aja yang kau yakini. Sesimpel itu aja. Kalau reaksimu banyak, berbeda itu normal. Berbeda itu normal. Orang memang gak akan sanggup mengerjakan yang seperti Rasulullah. Ya semampunya. Ada yang ngambil sunnah tongkatnya gitu. Ini khutbah Jumat aja. Ada Syafi'iyah ngambil sunnahnya itu tongkat. Undak 3. Terus apalagi yang diambil sunnahnya? Takwa, wajib ngomong bahasa Arab. Hanabilah tongkat enggak. Kenapa enggak dianggap tongkat sunnah? Ya Rasul, itu cara berpikir namanya. Kalau Hanabilah kan suka paling ngikuti sunnah, itu tongkat enggak kau ambil. Undak 3 enggak kau ambil juga. Gitu. Itu banyak yang ngomong sunnah itu khutbahnya ini khutbah sekuler nih. Padahal aku ngomong sunnah itu mimbar sekuler, itu kan mimbarnya Bill Clinton itu. Yang mimbar yang sunnah, yang mimbar yang ungkat 3 itu, yang kayak mimbarnya Nabi ada di Masjidil Haram itu, di Masjid Nabawi itu, yang kemudian dipakai di masjid-masjid NU, itu undak 3. Emang Syafi'iyah undak 3 itu sunnah. Jadi Syafi'iyah ngambil undaknya, ngambil bahasa Arabnya, Hanabilah ngambil datang dari belakang, tapi kan nggak ngambil undak, nggak ngambil. Itu namanya sudut pandang terhadap Nabi yang lengkap ini. Kau ngambil jenggot, ini nggak ngambil jenggot. Ya lo ambil jenggot aja, nggak apa-apa lo ambil. Gua nggak. Lo ambil celana, ini nggak ngambil celana. Jadi kemampuan orang ngambil sunnah itu tergantung matamu. Tentang Rasulullah. Rasul itu kan lengkap, sak dunia lengkap. Kau ambil Nabi. Aku ngambil kawinnya. Ya itu yang blek itu. Makanya ngambil tahajudnya enggak, aku kalau yang enggak nikah lagi itu enggak nyunah. Oh enggak nyunah bleh begitu kan. Itu sama-sama contoh sudut pandangmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir yang masuk. Baik Bapak sekalian, karena waktu ya, insya Allah nanti di akhir di awal bulan depan, insya Allah kita bisa satu kali lagi untuk melengkapi apa yang perlu kita siapkan menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan. Baik, Ustaz mohon ditutup doa. Mari Bapak Ibu, mari sama-sama kita kepada Allah. Semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'ala hamda syakirin. Hamdan yafi ni'amaka bi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim 'azimi sultanik. Shalli wa sallim ala Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها يا رحمن يا رحيم ارحمنا اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بلغ لنا في رمضان بلغنا رمضان بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب لنا من الصالحين سألنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم والصلاح ولا تجعل وإياهم من أهل الظهير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.